kakak. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Maaf dulu. Hai sanak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini kembali kita akan melanjutkan kisah KKN Desa Penari, yang dimana cerita ini berdasarkan pengalaman Widya seputar kengerian tempat itu. Dan bahkan kita akan mengetahui apa saja yang dialami Widya ketika Bima dan Ayu telah mengikat perjanjian dengan Badarauhi. Tapi sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya teman-teman simak dulu cerita singkat Desa KKN serta klik juga cerita lengkap versi dari Nur, karena di video ini akan saling berkaitan antara video satu sama lainnya. Oke? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita gaskan. Ngopi heula atuh sana. Cerita akan kita persingkat karena di video sebelumnya saya sudah jelaskan persi dari Nur, dan ketika 6 orang ini sudah siap tentang keberangkatan KKN dan tokoh utama bernama Widya pun berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Dan ketika orang tua Widya bertanya kemana proker KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Apa enggak ada tempat lain nak? Wajah ibunya menegang. Bukannya di sana hutan semua, apa tidak bagus ditinggali oleh manusia, ucap ibunya. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya pun melunak. Ya, meski perasaan ibunya nggak enak dan menyuruh si Widya diundur 1 tahun lagi, tetap Widya enggan melakukannya. Maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa mensetujuinya Untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi singkat waktu setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Dan Widya bertanya kepada Ayu, "Yuk, apa desanya nggak bisa dimasuki mobil?" Dan Ayu hanya menggelengkan kepala, "Nggak bisa, tapi dekat kok dari jalan raya, cuma 40 menit kemungkinan." Dan disinilah cerita akan dimulai. Kemudian singkat waktu mereka pun sudah berada di dalam mobil, dan mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Maaf ya, kota disamarkan. Nah, tanpa terasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis pun mulai turun lengkap sudah. Dan setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu pun langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Dan di sana rupanya yang mengantar adalah 6 laki-laki paruh baya dengan motor bututnya. "Cok sepedaan tah," kata Wahyu. Spontan saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh laki-laki itu, dan wajahnya pun tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Ya, meski Wahyu tidak melihat, hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Kemudian di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon yang di samping kanan kiri mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja, ditambah medan tanah naik turun membuat Widya berpikir kembali. Lalu khawatir bahwa yang dimaksud Ayu setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari, Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Dan di tengah perjalanan tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh memang, apa semua warga di sana pendiam semua, katanya. Dan malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Dan ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara. Yang suara itu sangat familiar dengan tabuhan gendang dan gong, diikuti suara kenong kompiang membaur menjadi alunan suara gamelan. Dan dia bertanya-tanya ke dalam hati, apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini, katanya. Menjalankan proker KKN kami.
Lalu ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Serta sesampainya mereka di desa Wi, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo permisi, kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Sedangkan di sampingnya berdiri seorang pria yang wajahnya tenang dengan kumis tebal mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota yang rencananya mau KKN di sini katanya. Lalu Pak Prabu pun memperkenalkan diri serta bercerita tentang sejarah desanya, dan di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kenapa desa ini harus sepelosok ini dengan tawa sumringah. Pak Prabu langsung menjawab, maksudnya Mbak, bukannya jarak ke desa besar hanya 30 menit? Dan tatapan bingung Widya pun disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaannya kok membingungkan sih. Dan Pak Prabu pun bersuara, mbaknya mungkin capek katanya, jadi mari tak antar ke tempat dimana nanti kalian tinggal. Lalu di tengah kebingungan itu Ayu pun menegur Widya, maksudnya bagaimana tuh Wid? Kok kamu tanya seperti itu? Buat saya sungkan aja kamu nih. Nah gitu katanya. Tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Setelah sampai di lokasi tempat mereka menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu. Tapi sudah dirubah sedemikian rupa, meski beralaskan tanah tapi di dalamnya sudah ada bayan atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan para wanitanya yaitu ditempatkan di rumah warga. Nah, perempuan desa kami dijauhkan dari kemalangan. Dan di dalam kamar Widya pun menjelaskan ucapannya kepada Pak Prabu karena sepanjang perjalanan bila dirasakan oleh Widya sendiri itu lebih dari 1 jam katanya. Dan Ayu pun membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya Nur memilih tidak ikut berdebat. Dan Widya langsung bertanya kepada Nur bahwa ada suara orang yang memainkan gamelan. Lalu Ayu pun menjawab mungkin ada warga yang mengadakan hajatan katanya. Berbeda dengan Ayu, Nur pun menatap Widya dengan rasa ngeri. Lalu Nur sembari berbicara lirih, Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan itu pertanda buruk, kata Nur. Dan mendengar itu Ayu pun tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Dan Ayu langsung ngomong, Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku, kata Ayu. Belum juga sehari kamu sudah ngomong yang gak masuk akal. Jangan bikin takut dong Nur. Nah gitu katanya. Dan Ayu karena marah langsung meninggalkan Widya dengan Nur. Dan saat itu Nur mengatakan, Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu katanya. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Dan Nur menatap nanar Widya, air matanya sudah seperti memaksa keluar. Dan Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Dan benar kata ibunya tempo hari, air selalu mengalir ke arah timur yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Lalu cerita Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja, ibarat sebuah kopi masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Kemudian terlepas dari semua ini, pengalaman KKN tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Dan Widya mengatakan kepada Nur bahwa bisa nggak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman katanya. Karena kata Widya dia malu kalau didengar oleh warga desa, dan apalagi kita di sini itu sebagai tamu. Tapi insya Allah kata Nur semua akan baik-baik saja. Dan mereka berdua pun mengangguk saling menguatkan. Singkat waktu, di keesokan harinya rombongan sudah berkumpul di teras. Dan sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Dan sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Dan kata Pak Prabu bahasanya medok campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Beliau pun bercerita bahwa juga pernah kuliah di salah satu universitas. Dan Wahyu pun melanjutkan,
lanjutkan, Bapak Ke ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai, yaitu pertanian. Dan Wahyu kembali nyeletuk, lah di sini kan nggak ada sawah Pak, gimana sih? Ya memangnya sampeyan pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah gitu? Nah gitu kata Pak Prabu. Dan jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya pun melirik Nur, dia sudah bisa ceria lagi melupakan sejenak kejadian yang semalam. Dan sampailah mereka di pemberhentian pertama, yaitu di sebuah pemakaman desa yang di sana menurut mereka sangat aneh, yang di setiap nisan ditutupi oleh kain berwarna hitam. Dan kuburannya sendiri pun dikelilingi pohon beringin, dan di setiap pohon beringin tersebut ada batu besar di sampingnya, yang di sana ada lengkap sesajen di depannya. Lalu Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam, dan ia menundukkan kepalanya seolah-olah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Lalu ia pun bertanya, mohon maaf Pak, ini kenapa ya kok? Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan, pasti mau tanya, kok pate inisannya ditutupi pakai kain gitu toh? Dan Widya pun mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton yang terdengar mereka sayup tertawa kecil. Pak Prabu pun berucap lagi, ini tuh namanya Sangkaruso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman. Nah terang Pak Prabu. Dan jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas, sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir, namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Gini kata mereka, orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola sepak katanya. Lalu Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan tiba-tiba diam dan raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu apa yang diomongkan ya. Nah gitu kata Pak Prabu. Dan kalimat tersebut seperti penekanan atau yang mengancam, setidaknya itu yang Widya rasakan. Dan sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf, namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Gitu kata Bima untuk menenangkan suasana. Kemudian tempat berikutnya adalah sinden atau kolam tempat air yang keluar dari tanah, yang Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan karena tidak jauh dari sana ada sungai, dan Pak Prabu ingin sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air gitu. Singkat waktu tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberi sampel warna merah sampai biru dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja selama perjalanan Widya banyak menemukan keganjilan, yaitu berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana, ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Dan setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang sangat bagus. Lalu Nur setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya katanya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya, jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Setelah itu kemudian sampailah di titik paling yang menakutkan, yaitu tapak tilas. Karena Pak Prabu sangat melarang untuk melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh Pak? Tanya Ayu penasaran. Dan Pak Prabu diam lama seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan untuk mengatakannya. Kata beliau, itu adalah hutan belantara, nggak ada apa-apa di sana, dan hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian ke sana hilang tersesat lalu bagaimana saya, kata beliau. Sekali lagi jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya, namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu seperti nyata. Singkat waktu, observasi pun berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau, dan ketika kembali Wahyu dan Anton bertanya, di mana ya kamar mandi? Dan ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya di setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Dan alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses dari air. Tapi Pak Prabu menjelaskan di bagian selatan sinden samping sungai ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya, yang di sana bisa digunakan untuk mandi kalian, kata beliau. Tidak berhenti di situ, Pak Prabu mengatakan
mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Sedangkan untuk laki-laki bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai, dan semua anak tampak paham meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kemudian mereka pun kembali ke kamar masing-masing untuk mengerjakan laporan selanjutnya. Setelah mengerjakan laporan, Widya pun meminta kepada Nur untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Ya, awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik tersebut. Dan Widya sangat setuju dan ia enggak berpikir aneh-aneh. Singkat waktu mereka pun sampai di lokasi yang bangunan sinden itu menyerupai candi kecil yang bedanya kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Dan setelah mereka mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Ya, Widya sempat ragu, tapi Widya bilang lanjut. Dan rupanya benar ada kendi besar di dalam bilik itu. Dan air juga sudah penuh di dalam kendi. Lalu Nur langsung masuk sementara Widya menunggu di depan bilik yang matanya tidak bisa melepaskan dari dalam bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Dan setelah ditelusuri wewangian itu, yang benar saja di samping pohon asem itu pun ada sesajennya. Yang lebih parahnya, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Nur, Nur, teriak Widya sembari menggedor-gedor pintu kayu. Yang anehnya hening tidak ada jawaban dari dalam. Dan Widya masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih sekali sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Kalian tahu apa yang didengar? Ya, suara orang yang sedang berkidung. Dan berkidung juga bisa kita artikan sebagai orang yang sedang menyanyi. Dan kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa yang suaranya sangat lembut sekali seperti seorang biduan. Nur, buka Nur! Nur, buka Nur! Spontan Widya menggedor-gedor pintu dengan keras. Dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah sangat panik. Kenapa sih Wid? Ucap Nur. Ekspresi ganjil dari Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajahnya mencuri pandang bagian dalam bilik. Ayo cepet mandi Wid, gantian biar aku yang jaga di luar, kata Nur. Sontak Widya kaget dan Widya sudah ragu melihat samping bilik ada sesajen. Lalu Widya tidak tahu harus cerita ke Nur soal itu, namun dengan ragu Widya akhirnya bergegas masuk bilik itu dan menutup pintu. Dan di bagian dalam bilik sangat lembab serta kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Yang di depannya ada kendi besar setengah airnya sudah terpakai. Dan ia meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan ganggang kayu jati yang diikat dengan sulur. Widya pun mulai membuka bajunya perlahan. Serta masih terbayang dalam pikirannya nyanyian kidung tadi membuat Widya mencuri pandang. Lalu ia tidak sendiri. Ya, menurutnya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya Widya tidak tahu siapa pemilik wajah itu. Lalu ia berdiri di depan kendi yang bajunya sudah tertanggal, meraih air pertama yang membasuh badannya. Lalu Widya merasakan dingin air itu membilas tubuhnya. Dan sunyi sepi, Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk sangat merinding bagi Widya. Lalu di setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya. Dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik nan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati yang suaranya dari luar bilik tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Sontak Widya menanyakan hal itu kepada otaknya sendiri.
Setelah mandi itu usai, di perjalanan pulang pun Widya mencuri pandang pada Nur, matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa ya?" Lalu Nur mengamati Widya, kemudian ia diam. Dan Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri tanpa mau membagi rahasia tersebut. Singkat waktu, listrik di desa ini pun menggunakan tenaga genset. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu pun sudah mati, diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Tapi Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Lalu di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Lalu Ayu mengatakan, "Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan, tapi ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas?" katanya. "Ternyata nggak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar," kata Ayu. Dan Widya seketika terdiam beberapa saat memproses kalimat Ayu. "Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana?" "Bukan aku," bela Ayu, "ikune Bima sih ngajak." Nah gitu, jadi yang ngajak itu awalnya Bima. Katanya sih ada perempuan cantik, pas diikuti ternyata nggak ada. "Lah terus kamu tetap ke sana?" "Hele, anak ini kan saya ngejar Bima, apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang?" Gitu kata Ayu. Dan perdebatan mereka pun berhenti sampai di sana. Namun perasaan itu, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak sejak menginjak desa ini. Ya, menurut Widya semuanya terasa seperti sangat kacau balau. Dan karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian berharap malam itu segera berlalu. Lalu tiba-tiba terdengar langkah kaki. Saat Widya melihat apa yang terjadi, bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempat tidurnya berjalan mengejar Nur. Dan di sana rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan Widya melangkah ke sana. Serta bagi Widya malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Kalian tahu apa yang dilihat Widya? Ya, Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun tanpa alas kaki, serta Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Bahkan Widya termenung mematung melihat temannya seperti itu. Ragu Widya mendekatinya, tak pernah terpikirkannya Nur menari seperti ini. "Nur, Nur," panggil Widya, tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri sih, tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya, kata Widya. Lalu dari jauh sayup-sayup kendang terdengar lagi dan Widya semakin dibuat takut. Tabuan gamelan sahut menyahut campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Dan kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah, tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Melihat temannya seperti itu, sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh, dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Lalu Widya seperti merasa ada yang memegangnya dan melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. "Malam-malam gini ngapain lo nari sendirian di sini seorang diri?" kata Wahyu. Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang termasuk sepemilik rumah, dan Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. "Ada apa sih nak?" Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah pun tampaknya khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur yang ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lainnya.
Dan kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu bahwa Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin mengisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Lalu semua orang yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar, tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah pun akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Dan si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan, nanti ia akan menjelaskan semuanya. Bahkan malam itu bagi mereka benar-benar malam yang gila, seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka dalam situasi yang paling serius. Singkat waktu di pagi harinya semua orang pun sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu dan beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Dan Ayu mengaku tidak tahu sama sekali, sedangkan Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Dan semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemaninya, sedangkan Nur pergi ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Dan di kendaraan tersebut Wahyu dengan Widya, sedangkan Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Singkat perjalanan mereka pun melintasi jalan besar lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan yang rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Namun hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua namun masih enak dipandang mata. Dan di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Ya, tidak ada yang tahu nama kakek itu siapa, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbak Buyut pun tampak biasa saja dan tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Lalu sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya yang terkesan mencuri pandang, namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dan dengan suara serak Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. Monggo, kata beliau. Silahkan, kata beliau. Matanya memandang Widya. Melihat itu Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma-aroma melati gitu katanya. Ya, awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong. Lalu semua akhirnya mencobanya. Berikutnya Wahyu dan Ayu kaget setengah mati sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung karena rasa kopinya tidak hanya pahit, namun sangat pahit sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Dan anehnya Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. Dan Mbah Buyut berucap, beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penekanan, penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Dan beliau menunjuk kepada Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius dan Pak Prabu mendengarkan dengan seksama lalu berpamitan pulang. Ya, dapat kita simpulkan di dalam diri Widya ada seseorang, entah itu siapa. Kita lanjut. Setelah itu sebelum mereka pulang Mbah Buyut memberikan kunir. Tepat di dahi Widya. Katanya sih untuk menjaga Widya saja. Dan kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya apa. Selama perjalanan Pak Prabu bercerita tentang kopi.
Kata beliau, kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut. Ya, bukan hanya lelembut, denemit dan sejenisnya, tapi kopi itu ternyata bukan untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu akan manis sekali. Dan semua anak memandang Widya pada saat itu. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti. Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa ia tidak perlu takut karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Dan yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian, harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, kata beliau, mereka akan tinggal di dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Dan pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Ibadahku ya ibadahku, butuh urusan. Singkat waktu mereka pun udah pindahan. Ya, rumahnya cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Awalnya Anton menolak untuk pindah, tapi karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar, namun ini perintah dari Pak Prabu, mereka pun harus mensetujuinya. Dan setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya, ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Nah, dari sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik sajakah? Maksud mas, kata Widya, temanmu itu loh setiap larut malam keluar Wid entah kemana, terus biasanya baru balik pagi. Apa sedang mengerjakan proker? Tapi kok harus malam, kata Wahyu. Gak ngerti aku mas. Wid, aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Gak mungkin lah mas. Sumpah, gak cuma itu, kadang dia tertawa sendirian. Ini anak itu ya? Bima itu alim mas, gak mungkin aneh-aneh seperti itu. Ya sudah, tanya Anton sana kalau gak percaya, gitu kata Wahyu. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian, namun dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kan kamu sekarang? Gila tuh anak. Lalu Widya diam lama memproses kalimat itu dan ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah sangat kesal. Kini mereka pun sudah berkumpul di dalam rumah sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon atau dapur. Dan untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar yang di sana Nur sedang bersujud. Ya, pertanda dia sedang sholat. Semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Dan ketika saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dalam kendi lengkap dengan mukenanya. Otomatis Widya mematung, ya kan, diam lama sekali sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Dan kini mata mereka saling memandang satu sama lain. Kenapa Wid? Tanya Nur. Widya pun masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. Ada apa tah sebenarnya? Tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Lalu ia memegang bahu Widya. Dingin, tangan Widya masih gemetaran sampai semua anak terlihat. Mereka kemudian mendekatinya. Ada apa tah sebenarnya? Tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Lalu ia memegang bahu Widya. Dingin, tangan Widya masih gemetaran sampai semua anak melihat. Mereka kemudian mendekatinya. Kenapa kok ramai sekali? Tegur Ayu. Nggak tahu tuh anak ini, ditanya dari tadi nggak jawab-jawab, kata Nur. Dan Wahyu mendekati. Tanganmu kenapa gemetaran begini? Ada apa sih? Tanya Anton. Nur, ambilkan air gitu loh. Kok malah diam saja? Tegur Anton. Lalu Nur pun kembali dengan teko kendi yang tadi. Lalu ia memberikan kepada Widya serta Widya kemudian meneguknya. Dan tiba-tiba Widya diam lagi membuat semua orang bingung. Setelah itu tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulutnya. Dan di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan keluar dari mulut Widya. Lalu semua orang yang menyaksikannya beringsut mundur dan kaget. Lalu ketika penutup tekonya dibuka, di dalamnya ternyata ada segumpal rambut. Dan Nur yang melihatnya langsung bereaksi, tadi aku juga minum dari situ, katanya. Gak tahu ada begituan. Lalu Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton
tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar ya Wid," kata mbahku kalau tiba-tiba muncul sehelai rambut. Ya katanya kalau seperti itu pasti diincar makhluk halus. Lalu Nur kemudian mengatakan, "Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat tuh dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Dan Nur melanjutkan lagi ceritanya karena katanya ia sudah salah mengatakan, seharusnya ia menahan cerita itu. Dan selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah tersebut ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Dan semua itu dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka dan anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Yang seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang tersebut terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Sehingga Widya di dalam hatinya menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukan ya kan. Namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya, serta itu terdengar ada di belakang rumah tepat di samping pawon dapur. Otomatis Widya pergi ke sana dan saat ia sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya berhenti dan di sela-sela pintu Widya mengintip. Kalian tahu apa yang dilihat Widya? Alangkah bingungnya. Dia melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak usianya berkisar antara 50-an menggunakan pakaian hitam. Ya, dikira Widya itu adalah orang yang akan berkebun, tapi ia berdiri di antara pohon pisang dan matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Dan bahkan bapak itu berdiri mengawasi penginapan lama sekali dan gerak-geriknya sangat mencurigakan seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Dan pasti di dalam hati Widya sangat ketakutan dan kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Kini rasa lega pun menghampiri Widya dan dia kembali ke kamar dan di sana dia melihat Anton baru saja masuk rumah dan mereka berpapasan. Namun bodohnya Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Ya, diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip dan kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip dan bahkan dari gerak-geriknya tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat ia hanya di rumah ini sendirian, seorang wanita sendirian di dalam rumah dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan kalian isi titik sendiri. Dan sesaat ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkannya. Dan suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon, keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgeng. Widya pun menyaksikan sendiri ada yang melempar batu cukup besar tepat di watu hitam atau batu kali di belakang rumah. Ya pasti membuat si bapak panik dan pergi, sedangkan Widya juga ikut pergi pada saat itu. Lalu singkatnya Widya melaporkan pada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu, rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu pun mengatakan sesuatu, ya entah benar atau tidak, bila ia melihat wanita. Dan wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang penari dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari dimana ia lari tunggang langgeng, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Sing jenenge jauh. Dan beliau katanya melihat wanita itu di dalam pawon rumah sedang menari dengan anggun sesaat sebelum ia melihat wajahnya. Dan katanya si bapak kaget setengah mati karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu rupanya polos rata tak ada bentuk. Namun apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya, tapi Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh, maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi dan si bapak pun ikut pergi. Lalu Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya bergidik ngeri. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu nak. Siapa Pak? Kakek-kakek penjaga batu kali itu.
Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami, kali ini melibatkan Nur, dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lainnya. Waktu itu di siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari, dan Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya. Ikut nggak, Wid? Jauh nggak? 2 jam, kata Wahyu. Ya udah, ikut. Wahyu pun melihat jam di tangannya, pukul 11 lewat, dan ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Dan saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, "Udah, turutin aja," kata beliau. "Tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, nak." Dan mereka pun mengangguk lalu pergi ke kota, dan sesampainya di sana mencari kesana kemari, dan setelah mendapatkannya mereka langsung cepat kembali. Tapi Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full, etika ketika meminjam barang orang lain. Gitu ya. Kini jam sudah menunjukkan pukul 4, artinya sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh dan ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Lalu ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Masnya pendatang," kata orang asing itu. "Tidak, Pak, saya hanya KKN di sini." "Tetap saja orang luar kan?" kata si penjual masih melihat Widya dan Ayu bergantian. Lalu beliau pun kembali bertanya, "Masnya sama mbaknya KKN di mana?" Lalu Wahyu menceritakan semuanya termasuk tempat KKN-nya, dan saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual itu. "Loh, sampeyan berarti lewat alas sensor ya? Berarti sebentar lagi Anda akan lewat di hutan." "Tet, disensor juga." "Inggih, Pak," kata Wahyu. Loh, halah. "Emang nggak takut, Mas? Sudah jam segini, Mas. Apa nggak bisa besok aja, Mas? Cari aja penginapan, soalnya jam segini udah jarang ada yang lewat," kata si bapak. "Tidak, Pak, saya lanjut aja," kata Wahyu. "Gini, Mas, bisa saya minta waktu sebentar?" Dan si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. Serta Widya yang sedari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas sensor. Kata beliau, "Nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalanan hutannya, jalan aja terus," kata beliau. "Gak usah berhenti, apalagi mengurusin hal apapun. Nah, sampai sini kalian paham?" Serta beliau mengatakan jangan sampai kalian lupa dengan doa yang banyak. Ya, yang paling penting jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut aja ya. Dan jika sampai kalian dibikin celaka lalu kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting tidak usah diperdulikan. Kalian percaya saja doa yang utama. Lalu pada saat itu Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang, bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Dan beliau langsung mengatakan, "Saya sampai tujuan." Untuk menjalan. Singkat waktu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di belakang Widya mulai merasakan angin dingin melewatinya begitu saja, tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Bahkan cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan, serta hanya suara motorlah yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan, karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Lalu Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Dan Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka, dan benar saja motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan hal itu. Kemudian Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. "Jalan saja dulu biar aku bisa memantau kamu," kata Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar beberapa kali kata
keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini. Kini entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui pun satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Serta Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan, tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat. Dan sampai akhirnya langkah kakinya pun berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah pasti. Kata Wahyu, kalau sampai kamu kesurupan benar-benar keterlaluan kamu, apa nggak bisa lihat kondisiku dari tadi sudah capek dorong motor dari tadi, katanya. Lalu Widya melihat Wahyu, mata mereka saling memandang satu sama lain. Yuk, dengar tidak ada suara hajatan? Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarnya dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wid, ingat nggak kata penjual cilok, jangan berhenti walau ada apapun, kita lanjut saja yuk. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan serta semakin lama mereka berjalan semakin keras suara itu dan semakin lama diiringi suara tertawa dan orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Serta mereka melihat terdapat janur kuning melengkung di sana serta Widya melihat sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya. Ya, seperti sebuah area perkampungan. Di sana lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik itu didendangkan. Otomatis Wahyu dan Widya terdiam cukup lama seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat adalah manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya pun tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. Ada apa nak? Suaranya halus sekali dan sangat halus. Motornya mogok pak. Lalu Wahyu dan Widya hanya mengangguk pasrah. Si orang tua pun memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa, si orang tua ini mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar sembari menunggu motornya dibetulkan. Pada saat itu suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada juga yang menikmati alunan gamelan. Kini Widya dan Wahyu hanya terdiam saja, matanya fokus pada panggung di depan penabuh gamelan. Masih ada ruang acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu. Dan rupanya pertanyaan Widya segera terjawab dari jauh. Tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya. Kalian tahu apa yang dilihatnya? Iya, seorang penari dan ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Dan Wahyu mengatakan, cantik sekali Nah gitu sensor ya kan. Bingung apakah hanya perasaan saja, mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari ini sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Dan Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Dan singkat waktu setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Dan si bapak mengangguk mengatakan mereka harus berhati-hati. Tidak lupa si bapak memberikan bingkisan menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi. Lalu mereka pun pasti mengucapkan terima kasih lagi dan lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Sedangkan Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun sewaktu perjalanan tidak ditemui satupun kampung pada saat itu. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi apakah mungkin hantu bisa membetulkan motor? Nah gitu pertanyaannya. Mungkin hanya satu yang mereka yakini, mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini desa KKN mereka sudah semakin dekat. Lalu sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak-anak. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. Dan kini mereka pun sudah berkumpul dan karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temuin, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi dalam bingkisan tersebut berlendir dan aromanya sangat amis. Dan tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya.
Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Sedangkan Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut, jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar. Dan seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan ceritanya semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala atau bencana bagi mereka. Ya, apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungannya yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Setelah kejadian itu, mereka pun sibuk mengurusi proker masing-masing, serta Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurusi proker mereka masing-masing bersama warga. Lalu Widya pun datang ke rumah itu, serta Widya bersiap masuk kamar, dan saat itu juga sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Ya, perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana dan menimbulkan rasa berdebar di dada ketika suara tawa ringkik terdengar dari pawon dapur rumah. Saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Dan ketika Widya menyibak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu yang matanya menatap lurus tempat Widya berdiri, dan ia masih mengenakan mukena putih seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenanya. Hanya saja kenapa ia duduk diam seperti itu. "Nur, kamu ngapain?" kata Widya. Nur masih diam, matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya. Dengan posisi duduk itu seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Kemudian Widya menggoyang-goyangkan badannya, namun Nur tidak bergeming, dan saat itu Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, tapi Nur terbangun dan melotot melihat Widya, tatapannya seperti orang yang sangat marah. "Cah Ayu." Nah, anak cantik, hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita ujur melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. "Kerasa nak kene, betah tinggal di sini." Nah gitu kata beliau. Lalu Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkan pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. "Gimana anak cantik? Sudah kenal sama penunggu sini?" Sontak Widya mulai menangis. "Anak cantik, gak boleh menangis." Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. "Anak ganteng itu saja sudah kenal sama dia, Badarauhi," katanya. "Nur," ucap Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. "Sadar Nur, sadar Nur." Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawanya yang membuat Widya dalam takut. "Kamu nggak ngerti siapa aku? Kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Dan bahkan akulah yang selama ini sudah menjaganya. Tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti kalian?" Nah gitu katanya. "Mencelakai bagaimana?" kata Widya. "Anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali jika kamu belum sadar. Semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika tidak dibiarkan, semuanya akan kena batunya." Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu beliau pun jatuh, atau Nur pun jatuh pada saat itu. Kemudian Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur, mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Dan Widya mengatakan sejak kapan bisa lihat begituan. Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau bercerita, sampai ketika Widya menungguinya, Nur mengatakan sejak mondok ia bisa melihatnya karena memang harus. "Ya," kata Nur, "gaib itu ada, dan sebenarnya setiap orang ada yang jaga. Jenisnya berbeda-beda, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat." "Kamu ada yang jaga?" tanya Widya, dan kata Nur katanya ada. Suaranya pelan seperti tidak mau menjawab. "Dan kok katanya?" kata Widya.
Lalu Nur mengatakan, aku belum pernah tuh melihat langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pondok, katanya sih wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok, namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari atau hampir sebulan sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang satu persatu yang kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah satu hari Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan, tapi Pak Prabu bersih keras itu mitos tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden itu ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia itu siapa? Dan dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga, namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Lalu malam itu Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya, alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun dan lain-lain. Dari semua yang punya usul, hanya Bimalah yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga Widya ingat yang dikatakan Wahyu. Setiap malam Bima pergi keluar rumah, entah apa yang dilakukannya. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan, dan ternyata benar malam itu Bima pergi keluar rumah. Lalu Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anton. Yang pertama Widya lakukan adalah membangunkan Wahyu meski enggan. Widya harus terus memaksa. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Lalu Wahyu hanya menatap Widya keheranan. Aku kan sudah pernah bilang, Jeng, itu katanya. Lah iya, makanya ayo kita ikuti kemana anak itu. Buat apa katanya, palingan dia ke rumah Pak Prabu tuh memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu. Yowes bloh, ya sudahlah terserah kata Widya. Widya pun keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Datang ke desa ini kan udah gak pernah sholat. Bima itu sebenarnya anak cowok paling religius sama kayak Nur katanya. Karena mereka memang sudah dekat di kampus, tapi Anton sering cerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamar. Dan hal itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Lalu Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton, dan Widya pun bertanya dari mana dia tahu bahwa Bima oe. Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok onani, kata Anton. Dan Widya masih diam mendengarkan penjelasan Anton. Bahkan yang jadi masalahnya itu bukan Bima yang onani, semua cowok pasti pernah melakukannya. Aku nggak munafik, kata Anton. Masalahnya ada suara perempuannya. Ketika kutunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu. Kalau enggak Ayu atau Nur, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar sama dia. Terus tanya Widya, suara siapa dong yang aku dengar waktu itu? Dan masalahnya aku sudah sering dan selalu dengar suara itu. Dan cerita Anton membuat pandangan Widya berubah, dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur. Yang pasti arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Kini Widya pun mulai melangkah naik mengikuti Bima yang kakinya tidak terhenti mencari pijakan antara akar dan batu, sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Bahkan pada malam itu sangatlah dingin sekali, hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Dan ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak, kelihatannya tidak terlalu curam. Namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Yang di sana Widya merasakannya perasaan yang tidak enak dari tempat ini semakin kentara. Hal itu membuat Widya merinding. Ya, meski jalan setapak itu tidak terlalu besar, di kanan kiri ditumbuhi rumput-rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Serta dari sela-sela tumbuhan dan rumput-rumput Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulur tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh.
yang pada intinya sangat mudah mengikuti Bima karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali Widya berjalan selalu saja dari balik semak-semak atau rerumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang-kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Bahkan tanahnya sangat keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin dan sudah beberapa kali Widya berhenti. Pernah terbisit dalam hatinya untuk kembali, namun bila dia kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Dan hal yang cukup disesali Widya hanya satu, ia hanya mengenakan sendal selop. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran. Bahkan dirinya tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar, nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat itu berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bahkan bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi dan semakin jauh suaranya semakin jelas. Tapi semakin jelas suaranya semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Bahkan ketika dia terus melangkah, di bawahnya dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Di sana ternyata ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4 memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Lalu di sana suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Dan saat Widya mendekatinya, meski ragu ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai seperti tempat ini penuh sesak, namun tidak ada siapapun di sana. Yang hanya dia sendirilah yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti sunyi senyap. Dan pada saat itu hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya dan kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat, dan saat itu Widya mendengar seorang menangis. Suaranya familiar seperti suara orang yang ia kenal. Ayu, katanya. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, yaitu Ayu. Bahkan Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil pun yang mengganggunya. Sebaliknya Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini jauh di atas yang lain. Kemudian seperti menangkap angin, ada suara tangisannya. Namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetap tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa. Lalu Widya pun melanjutkan langkahnya dan melihat dari jauh di bawah sanggar ada sebuah gubuk yang berpintu. Otomatis Widya mendekatinya ya kan, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima diikuti suara perempuan mendesah sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat yang ada di dalam sana. Kemudian leher Widya perlahan semakin berat, dan saat Widya masih bersusah payah untuk mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Lalu dari sana Widya menyaksikan langsung Bima sedang berendam di sinden atau kolam di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya sangat kaget ya kan, dan parahnya Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada yang tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya langsung berlari pergi, dan saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara gendang. Bahkan terdengar lagi suara gamelan itu yang terdengar keras lengkap dengan suara tertawa. Dan bahkan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua orang yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Ya, dari ujung ke ujung penuh dengan sesak. Banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot dari yang wajahnya separuh sampai yang tidak punya wajah sama sekali. Dan bahkan katanya dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya, dan Widya mulai menangis.
Ketika suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti, lalu Widya melihat di depannya ada yang sedang menari dan tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Dan di sana Widya menyadari yang menari itu adalah Ayu yang matanya Ayu sembab seperti sudah menangis lama, tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Jin, sing jenenge jauh. Dan alhasil karena melihat hal seperti itu tanpa tahu apa yang terjadi, Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Dan Widya memanjat tempat itu menangis sejadi-jadinya sampai di jalan setapak Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama anjing hitam keluar dari semak belukar. Dan setelah melihat Widya, anjing itu lari, Widya mengikuti anjing tersebut. Dan menurut sumber yang ada bahwa anjing itu adalah suruhan dari Mbah Buyut untuk menyelamatkan Widya dari kerumunan itu. Dan ternyata benar, Widya keluar dari jalan setapak itu dan ketika subuh terlihat dari langit yang kebiruan, tapi rupanya Widya salah. Karena pada saat itu seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung bahwa Widya ditemukan. Ya, seperti yang kita tahu, Widya hilang beberapa hari dan warga desa sangat bahagia ketika menemukan Widya dan langsung memeluknya. Dan mereka mengatakan, kesini nak, kesini. Kamu yang sabar ya, kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar. Dan seorang ibu pun memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gaguk, diam, tidak mengerti. Lalu si ibu menggandeng Widya dan Widya masih diam termenung seperti orang linglung. Dan di jalan ramai warga desa mengikutinya. Lalu Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Sudah dicari sampai ke ujung D, kata beliau. Gak taunya baru ketemu maghrib anak ini. Aku malahan sudah berpikir buruk tentang anak ini, kata beliau. Dan Widya baru sadar bahwa dia ternyata tersesat beberapa malam. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang tidak habis pikir. Ya, mereka seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar, lalu wajahnya mengeras melihat Widya. Bahkan mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. Dari mana kamu nak? Mendengar apa yang ditanyakan Pak Prabu, Widya tidak menjawab sama sekali dan si ibuk juga menenangkan Pak Prabu agar tenang sembari menggiring Widya masuk ke rumah. Widya mendengar Nur menjerit menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang berduduk sila dan mereka mengitari dua orang yang terbujur kaku dan tubuhnya ditutupi selendang diikat dengan tali putih yang menyerupai kain kafan. Lalu Wahyu dan Anton menatap kaget saat Widya masuk. Dari mana kamu, Wid? Ucap Nur yang langsung memeluk Widya. Ada apa ini Nur? Kata Widya begitu sambil menangis. Dan Nur langsung menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana sampai Wahyu berdiri. Ayu, Wid, Nur, lihat Ayu, Nur. Tiba-tiba terbujur kaku dan matanya tidak bisa ditutup. Kemudian Widya pun mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu dan layaknya seorang yang terserang epilepsi. Bahkan matanya kosong melihat langit-langit dan mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Lalu Mbah Buyut pun keluar. Ia melihat Widya kemudian memanggilnya. Sini nak, Simbah baru saja selesai membuat kopi, kata beliau. Dan Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama kemudian mengatakan, koncomo wes kelewatan. Dan beliau mengatakan bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan ini.
Dan bahkan Mbah Buyut masih mengaduk kopinya memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. Seketika Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut dan tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokannya Widya seperti dicekik membuat Widya memuntahkannya. Dan bahkan begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar, ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan, "Gini dek, teman-temanmu telah melakukan perbuatan yang tidak bisa diterima oleh manusia, apalagi bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari geleng-geleng kepala. "Paham nak," Widya mengangguk, "dan sinden yang kamu kerjakan itu ternyata kembar, satu di dekat sungai dan satu yang kemarin malam kamu datangi adalah..." Ternyata sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan, tapi sinden yang satunya tidak boleh didatangi apalagi dipakai untuk kawin. Nah gitu kata beliau. Ya, meski Widya tahu siapa yang ada di sinden itu dan Widya diam lama sebelum mengatakannya, "Ular, Mbah." "Ya, yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama Mbak Darauhi." "Ular itu, Mbah?" "Ya," Mbah Buyut sambil mengangguk. Dan hal ini membuat Mbah Buyut kecolongan. Ternyata Widya cuma dijadikan pengalih perhatian biar si Mbah mengawasi kamu, tapi Mbah salah. Dari awal yang diincar adalah Ayu dan Bima. Tanya, "Lalu bagaimana Mbah? Apakah Ayu sama Bima bisa kembali?" "Semoga bencananya bisa diangkat," kata Mbah Buyut. Dan beliau langsung mengatakan Bima sama Ayu sudah sangat kelewatan. Sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Kini Ayu sekarang harus menari mengitari hutan ini, sedangkan Bima ya pasti harus mengawini sang punya sinden tersebut. "Badarauhi, Mbah." Mbah Buyut kaget. "Sudah tahu namanya?" "Ya, Badarauhi itu salah satu yang dijaga di wilayah ini. Tugasnya yang menari, jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarauhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Dan Bima harus mengawini Badarauhi, dan anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular." Lalu beliau mengatakan Badarauhi itu ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tak terbendung kutukannya dan gak bisa ditolak apalagi sampai dibuang. Dan Mbah Buyut langsung pergi serta Nur, Wahyu dan Anton melihat Widya sendirian di pawon duduk sembari termenung. Dan Wahyu pada saat itu sangat marah dan mengatakan, "Wow!" Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih masalah ini sudah sampai ke pihak kampus dan bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Dan Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung, dan KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Ya, meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkan. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Niu niu niu. Ya, pagi itu segerombolan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Sedangkan Ayu masih terbaring dan matanya sangat melotot, namun tubuhnya masih seperti orang yang lumpuh. Sedangkan Bima masih kejang-kejang. Ya, intinya mereka dijemput paksa oleh panitia dan KKN mereka dicoret pada saat itu. Lalu bagaimana nasib Bima dan Ayu? Ya, pada saatnya mereka juga akan meninggalkan dunia ini karena melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ya, seperti kata-kata Mutiara, di mana kaki berpijak, disitulah langit dijunjung. Dan bagi Mimin, dari sepanjang kisah yang saya ceritakan, cuma ini yang saya katakan, bahwa saling menghormatilah, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab. Oke teman-teman, sok atuh kalian komen di bawah ini, dan apa pesan terbaik kalian setelah dengar cerita ini. Dan Kang Irfan pamit, memohon maaf jika video ini banyak kekurangan, dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.